korokan. Jangan lupa membawa gulai. Salam pembuka kami haturkan. Pertanda acara segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robbi zruli datang bilisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP Negeri 1 Siahulu, Bapak Idris dan tamu istimewa kita pada hari ini, Ibu Fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 3, Ibu Rena Lestari MPD, yang alhamdulillah hari ini sudah hadir bersama kita. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah. Indonesia Raya. ilaha illal hayyul qayyum wa atubu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lijaddina wa lijaddatina wa limasyayikhina wa li'azzati dhatina wa mu'allimna wa liikhwanina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Badi'us samawati wal ardh, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami berdoa ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Tutupilah aib-aib kami ya Allah, dan jagalah lisan-lisan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa nenek kami ya Allah, dosa sanak saudara kami ya Allah, dosa para guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara penuh dengan keberkahan ya Allah. Jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang penuh hikmat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anak didik kami ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Amin. Bangkitkanlah semangat mereka ya Allah, semangat mereka dalam belajar, semangat mereka dalam sholat berjamaah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bangkitkanlah semangat mereka dalam sholat berjamaah ya Allah. Allah, sukanlah mereka ya Allah, agar mereka dapat menggantikan kami di masa yang akan datang ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Harus dikalikan itu adalah 900 km, berarti dalam jangka waktu 1 jam pesawatnya sudah harus siap-siap untuk landing. Nah, jika kita telat sampai Bapak Ibu dalam 5 menit setelah pesawat take off,
Coba kalikan 5 kali 900. Kemudian dibagi berapa? Hah? Bagi 60. Karena menitnya ya. Berapa kilo yang kita lalui dalam 5 menit? Berapa kilo Bapak Ibu? Coba pilih. Ini kita numerasi bagaimana. Hah? Berapa? 5 menit. Gimana numerasinya? 75. Ya. 60 kali 5 berapa? Bagi 2. 5 per 60. Nah sekarang yang sederhana saja. 900 kilo itu ditempuh dalam waktu 60 menit. Itu kan cara berpikir sederhana ke situ. Sekarang ini 5 menit. Harusnya gimana? Berapa hasilnya? 75 kilo. Coba bayangkan Bapak Ibu, jika TP kita, ya, jika TP kita 9, terlambat 5 menit masuknya, gimana kira-kira? Apalagi kalau masuk tinggal 5 menit. Nah, gimana kita akan terlambat dalam menggapai kemajuan Bapak? Nah ini ke depan mestinya kita perhatikan ini. Yang saya bicarakan ini disiplin waktu. Sebenarnya itu hanya bagian kecil dari disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif itu sangat luas cakupannya. Nah untuk itu nanti ini akan dikuatkan oleh kepada kita. Ya. Kemudian pada hari ini kita berkegiatan. Di samping kegiatan kunjungan fasilitator untuk penguatan kepada kita akan melanjutkannya dengan kegiatan bimbingan teknis. Pertama, penggunaan berbagai macam aplikasi yang memudahkan kita dalam pembelajaran. Kemudian nanti juga akan bicara tentang masuk ke PMM secara bersama-sama. Kalau selama ini mungkin PMM itu kita masuknya sendiri-sendiri, individual. Nah, bagaimana caranya kita harus masuk secara bersama-sama sehingga kombel ke depan itu adalah kombel melalui PMM yang dilakukan bersama-sama. Ya, jadi karena itu dipesankan kemarin bawa alat. Kalau tak bawa alat itu sangat susah Bapak Ibu. Karena sesuatu yang dihayalkan itu ya tidak akan menghasilkan sama seperti yang dilakukan. Jadi orang yang melakukan itu pasti orang yang bawa alat. Anda bisa melakukan sesuatu kalau tidak ada alat kecuali hanya sekedar mencabut. Ini dengar, mencabut rumput. Kalau menyiang itu pasti dengan alat. Tapi kalau hanya mencabut cukup tangan saja di bawah. Tapi hasilnya nanti keluasan cakupan hasil kerjanya itu akan sedikit Bapak Ibu. Nah begitulah model perbandingannya. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan pakai alat dibandingkan dengan hanya ala kadarnya saja. Ya. Nah baik Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dengan baik dan sukses menyerap informasinya, selanjutnya sukses pula melaksanakannya. Kadang-kadang kita ini kan hanya sukses menyerap informasi, tapi tak sukses dalam melaksanakan informasi banyak, tapi tak bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran. Doakan bukti kita Bapak. Ya mungkin itu sekedar sambutan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan kami. Ini sudah disetting semuanya Bapak Ibu bahwa pembicaraan tidak boleh lewat dari 10 menit untuk saya. Nah, paling saya pakai cuma 7 menit. Untuk doa sekian menit, untuk kami Indonesia sekian menit, itu sudah disetting semuanya. Jadi kita tidak boleh melebih-lebihkan. Ya, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya minta waktu selama beberapa sekolah dampingan saya itu di jam-jam Rabu Kamis izin ya Pak ya, karena cuma Sabtu itu saya belajar. Nah, jadi terganggunya waktu Bapak Ibu di jam efektif ini sekali lagi saya mohon izin. Maaf ya Bapak Ibu.
Oke, baik. Bapak Ibu, terkait materi yang akan disajikan, penguatannya tadi Bapak Kepala sudah menyampaikan, itu mengenai yang namanya disiplin positif. Bapak Ibu di dalam kelasnya sudah berkeyakinan kelas belum? Sudah. Yang di sekolah sudah ada? Sudah. Sudah. Yang salahnya Nah, menempati apa lagi Bapak Ibu? Konteks yang di sini. Barang itu tadi. Barang sudah ada, aturan sudah ada. Yang payahnya di mana? Kalau terjadi pelanggaran, berat sekali rasanya kan? Masih terbawa-bawa bagaimana konsep-konsep yang lama. Harus ada yang namanya hukuman, harus ada yang namanya punishment. Bisa semua itu secara langsung ditinggalkan? Susah. Nah, di sini saya ada di tengah Bapak Ibu semua untuk memberikan mungkin ada beberapa miskonsepsi di dalam yang namanya disiplin positif. Karena memang materi itu terkadang katanya, saya sering menyampaikan di lokal, ilmu itu jangan katanya. Kalau sudah katanya, jadilah ya jadinya seperti ini, jadinya seperti itu. Nah, jadi konsepnya seperti apa di dalam disiplin positif, mungkin itu yang perlu diingatkan kembali. Mungkin itu yang perlu dikuatkan kembali. Oke, baik. Bapak Ibu. kenapa? Kebesaran Natal di mana? Di kecil. Maju. Ada tambah kecil kan nanti. Maju kan maju. Satu lagi. Galeri mundur kan tadi malah hilang. Pas ini. Fokus dia melakukan sudah Pak Ali. Mungkin Pak Ali mantekan di situ. Nah, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke materi Bapak Ibu. Kalau kita berbicara terkait yang namanya disiplin positif, kita ingin menciptakan yang namanya lingkungan yang aman dan nyaman. Lingkungan dan aman dan nyaman ini akan memberikan efek atau akan memberikan dampak kepada perkembangan dan pembentukan karakter siswa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa nyaman di suatu tempat, suka nggak berkunjung ke sana kembali? Suka. Kalau nggak nyaman, mau nggak datang lagi? Cukup sekali, ya. Nyaman itu tercipta dari apa, Bapak Ibu? Diri sendiri, kan? Siswa gitu juga Bapak Ibu. Sama ketika saya menyajikan materi ini, kalau Bapak Ibu tidak nyaman dengan saya, tidak merasa aman, kalau saya datang lagi pasti ogah-ogahan. Ngantuk ibu tuhnya, nggak usah lagi datang, kan? Materinya saya lebih tahu lagi, kan gitu. Siswa gitu juga Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi kepala sekolah menyampaikan Bapak Ibu setelah ini ada acara kegiatan pengembangan diri untuk bimtek aplikasi ya. Bagus Bapak Ibu. Kita memasuki era yang namanya digital
5.0. Bukan lagi 4 Bapak Ibu. Udah 5 loh. Masa ya, Pak tahu. Gimana dengan siswa Bapak Ibu? Ke dalam yang namanya teknologi, berdasarkan penelitian, anak itu, siswa itu satu tingkat di atas para guru. Itu penelitian loh Bapak Ibu. Kalau kita kalah di bidang IT, kita menangnya di mana Bapak Ibu? Tentu memberikan yang namanya pelayanan dengan. Kalau itu tidak ada di lingkungan satuan pendidikan, apa yang terjadi? Muridnya bongkar, muridnya bandel, muridnya sering bolos, tak mau masuk kelas. Saya tidak menyalahkan para guru, tidak Bapak Ibu. Coba balikkan ke dirinya. Kan pernah merasakan sekolah ya Bapak Ibu ya? Tentu udah sekolah lah juga dibandingkan dengan siswa-siswanya kan? Ada guru yang disenangi, ada guru yang dibenci, ada guru yang tak mau masuk sama sekali. Ada kan? Ada yang hanya duduk saja karena takut datang orang tua. Ada kan? Ada. Karena tidak timbulnya rasanya. Bapak Ibu, kalau kita berteman dengan orang, kita tidak nyaman dengan dia, apa kita berteman dengan dia? Enggak. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, penguatannya disiplin positif ini adalah bagaimana cara kita membuat siswa itu nyaman. Strategi tidak satu Bapak Ibu. Bapak Ibu sering mengenal yang namanya segitiga restitusi, nanti akan saya paparkan. Segitiga restitusi itu bukan hanya satu alat, bukan hanya satu cara untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Banyak Bapak Ibu caranya. Tentu kalau mau mengenal caranya harus mengenal apa? Karakteristik siswa. Tidak sama Bapak Ibu. Berapa jumlah kelas kita di sini Pak? 31 sekarang. 31 kelas. Masya Allah, luar biasa. Sama karakteristik ke 31 kelas itu. Dengan berapa jumlah? 1075 Bapak Ibu. Anak di rumah aja 3-2 orang, beda karakternya Bapak Ibu. Apalagi kita nanya 1000. Bisa pakai satu cara. Jadi di sini Bapak Ibu, dalam yang namanya konsep kita sebagai seorang pendidik, di mana letak pembelajarannya harus pembelajaran sepanjang. Kalau kita terjun ke dalam dunia pendidikan, masuk ke dalam dunia pendidikan, harus siap untuk belajar terus menerus. Karena Bapak Ibu, anak itu akan berkembang sesuai zamannya. Makanya saya sampaikan tadi, teknologi sekarang akan dituntut untuk kepada yang namanya 5.0-nya Bapak Ibu. Anak sudah mengenal AI, apa yang tidak ada di situ semua? ChatGPT, semua ada di sana. Apa tugas yang Bapak Ibu berikan? Semua ada di sana. Kasih soal latihan, mereka tinggal ketik, cari. Kita tugasnya sebagai seorang guru apa? Pendidikan karakternya Bapak Ibu. Kalau tidak terbentuk di sini, yang aman dan nyaman ini tidak akan terbentuk Bapak Ibu. Kita mau menyampaikan selalu profil pelajar Pancasila, pendidikan berkarakter, anak aja tidak nyaman ke sekolah. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royongnya gimana mau terbentuk? Memang tugas ini Bapak Ibu tidak semudah yang saya ucapkan, tapi berkeyakinanlah Bapak Ibu, kita tidak boleh yang namanya peraturan. Berkeyakinanlah Bapak Ibu bahwa apapun yang Bapak Ibu lakukan untuk siswa kita, insya Allah ada hasil. Semua tidak sia-sia. Kita semua hadir di sini, mau saya memberikan penguatan, pasti semua ada yang namanya keberkahan. Kita ngajar itu juga kok Bapak Ibu. Kita ngajar itu hanya dua dia. Dosanya jariah atau menjadi amal jariah. Kalau dosa jariah itu gimana? Salah yang kita sampaikan, salah yang kita bentuk karakternya. Sampai kapan mana itu jadi, kita salah. Sama seperti saya salah menyampaikan materi, saya salah menyampaikan penguatan. Dosa itu selama saya hidup, itu jalan untuk sampai meninggal mungkin kita katakan dosa jariah. Apa yang mohon izin. Kalau amal, apa yang kita berikan, ikhlasnya kita Bapak Ibu, itu akan menjadi amal jariah kita. Jadi Bapak Ibu,
saya merasa luar biasa nih Pak Jasir. Dari 2 sekolah, mohon maaf tidak membandingkan, hanya di SMP 1 ini yang jumlah pesertanya yang hadir semua. Luar biasa. Ini akan dipaksa. Jadi memang kualitas bimbingan juga luar biasa. Oke. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengajar, kita akan bersanding dengan yang namanya teknologi untuk zaman sekarang. Bapak Ibu tidak dilarang menggunakan yang namanya aplikasi-aplikasi. Bapak Ibu tidak dilarang menggunakan yang namanya apakah itu ChatGPT-nya, apakah itu AI tools-nya, tapi ingat itu hanya sebuah alat. Teknologi Bapak Ibu konsepnya adalah alat. Mau Bapak Ibu diperalat sama teknologi? Tidak. Kita yang memperalat teknologi Bapak Ibu. Kita gunakan, kita cari sumbernya, kita cari informasinya, pilih yang mana bisa kita sesuaikan untuk kebutuhan dan yang namanya diri kita sendiri. Karena kalau kita berbicara teknologi sekarang Bapak Ibu tidak bisa Bapak Ibu tinggalkan teknologi. Saya udah tua Bu, saya bentar lagi pensiun Bu. Tidak bisa Bapak Ibu, memang itu harus. Konsepnya kalau dia kurikulum itu akan selalu mengalami yang namanya perubahan-perubahan. Tapi yakinlah Bapak Ibu, namanya aja yang berubah kalau saya sebutkan. Tapi konsep sistemnya hanya ada pada yang namanya pembentukan karakter, kemudian dia berpusat kepada yang namanya siswa. Jadi nanti bagaimanapun bentuk pemerintahan berikutnya, bagaimanapun yang namanya menteri akan berganti berikutnya, ya Bapak Ibu, saya singgung sedikit, tapi kalau yang namanya untuk disiplin positif ini, tolong terus diterapkan. Ya, Bapak Ibu, kita tidak tahu program berikutnya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, nih Bapak Ibu, ada teori tentang motivasi mengenai perilaku manusia. Motivasi itu akan berasal dari 2, secara intrinsik sama ekstrinsik dari dalam lembaga. Motivasi secara internal untuk menghindari ketidaknyamanan, maka apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini udah marah nih Bapak Ibu dari dalam kelas, mana siswa yang tidak ada segala macam sampai di kelas, mana semua langsung bisa nggak Bapak Ibu marah 1 jam pelajaran 1 kali tatap muka berapa jam Bapak 40 menit. 40 menit. Boleh nggak marah selama 40 menit di dalam 1 kali pertemuan itu terus sehingga materi terlupakan? Boleh? Tidak. Boleh nggak? Belum lagi masalah di rumah tangga, berantem mungkin dulu sama suami pagi hari sebelum berangkat kerja sama istri, sampai sekolah apa remote siswa kerjakan tugas, imbasnya di mana? Nah, dia jawab ke siswa Pak Ali. Saya menjawab Pak Ali, saya hanya bertanya, jangan ya Bapak Ibu. Jadi buat dulu pertanyaan ke diri kita sendiri, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukan? Kalau saya tidak melakukan, saya tidak melakukan, ya sistemnya. Kalau saya tidak melakukan, apa ya akibatnya? Kalau saya tidak selalu Bapak Ibu, meskipun ada kata tidak, akan kemudian untuk motivasi dari masih motivasi secara eksternal. Di sini bagaimana untuk mendapatkan imbalan ataupun yang namanya institusi dari orang lain siswa kita apabila saya mendapatkan
saya melakukan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Nah, gimana nih konsep bahasanya nih? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Pamrih dah. Dan engage memang. Pamrih. Apakah kita akan mendapatkan ibaratnya sesuatu yang kita berikan itu dari orang itu juga? Enggak. Salah nggak Bapak Ibu masuk ke dalam kelas memberikan pujian sama siswanya? Rugi nggak Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu jarang melakukannya? Itu masuk ke dalam disiplin positif loh Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu bukan hanya sifatnya aturan, keyakinan ada di kelas. Ingat konsep disiplin tadi apa? Aman dan Nyaman. aman itu terbentuk dari aturan tadi. Kalau nyaman itu terbentuk dari dirinya. Makanya ada dua kata, aman dan nyaman. Jadi selama ini mungkin mindsetnya, pola pikirnya kalau sudah disiplin, harus ada aturan, harus dikerjakan selalu kanan. Dengar kata disiplin ini Bapak Ibu, maka ada kalimat kata di belakangnya itu positif. Oke, ada yang ketiga dari Bapak Ibu, teori dari saudara internal. Tujuan dari disiplin positif ini adalah saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan. Mencerna Bapak Ibu. Saya akan menjadi orang yang seperti bila saya melakukannya. Bapak Ibu akan menjadi guru yang disegani jika Bapak Ibu bersikap bijaksana, bukan baik. Tidak Bapak Ibu, konsep adil, konsep baik, relatif harus bijaksana. Bijaksana itu apa? Sesuai dengan apa yang diperoleh, apa yang diberikan kepada siswa. Tidak sama perlakuan untuk si A sama si B. Itu dikatakan bijaksana Bapak Ibu. Jadi bijaksana itu tidak sesuai aturan. Oh yang saya menjadi bijaksana sesuai aturan. Tengok Bapak Ibu faktor-faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Bapak Ibu harus yang namanya memproses ke sana. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita menerapkan disiplin positif ini, apalagi titik segitiga restitusi, Bapak Ibu kadang harus jadi orang psikologis anak Bapak Ibu. Paham makna psikologis anak? Psikolog. Makanya memang guru ini banyak punya Bapak Ibu. Selain mengajar, mendidik, mengevaluasi, menilai, datang lagi dari kalimat saya Bapak Ibu. Guru itu tugasnya juga psikolog Bapak Ibu. Dipahami siswanya. Ketika saya mengajar juga saya mengajar Bapak Ibu sama. Saya juga mengajar di dalam kelas. Kalau khusus saya, kalau kami kan ada kontrak kuliah namanya Bapak Ibu ya. Orang mungkin itulah keyakinan kelas tadi. Kalau saya Bapak Ibu, tapi tidak perlu diterapkan, setelah mahasiswa itu masuk, kemudian dia merasa nyaman, dia nyamannya dengan membawa makanan, minuman, ngemil, silakan senang Bapak Ibu. Dia mendengarkan. Itu sama saja strategi ataupun metode cara saya dan untuk yang lain saya mau seperti saya kuliah dulu zaman S1 ya Bapak Ibu, saya bercerita dulu di tahun 2006 kuliah, jumpa dosen itu takut Bapak Ibu. Dosen mungkin di sana, kalau bisa kita lari-lari Bapak Ibu, kalau bisa kita juga lagi Bapak Ibu. Apalagi sempat beliau masuk, beliau kayak duduk aja. Nah, jadi kalau kita sudah mengalami, itu dia Bapak Itu untuk menciptakan kenyamanan tadi. Nah, jadi bagaimana cara Bapak Ibu menciptakan kenyamanan itu? Saya yakin Bapaknya seperti itu. Nah, bagaimana menciptakan yang namanya suasana kelas itu jadi sehat banget gitu kan? Jadi kalau datang baik alhamdulillah, yang kita ini kalau misalkan kita sakit,
Pak Ibu ini nih, saya bilang, ayo kalau kita coba kita lagi. Jangan sampai hal itu terjadi karena tidak dapat tadi Bapak Ibu. Nah saya yakin guru di SMP Negeri 1 mungkin mampu melakukan tadi. Wajah-wajahnya wajah-wajah yang luar biasa. Jadi orangnya semua. Nah, ini Bapak Ibu berdasarkan teori dari Pasteur menyatakan ada dua manusia. Ibu, yang pertama anak itu butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Love and belonging. Gimana ngomongnya? Belonging apa gimana Pak Ali? Yang mana? Pak Ali? Kasih sayang. Love and ya. Belonging. Love and belonging. And belonging. Ini yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang, rasa sayang. Jadi kasih. Kalau udah kasih sayang, beda lagi makanya Bapak Ibu. Beda ya Pak. Kebetulan Bu kasih sayang beda kan? Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan yang ada yang namanya kekuasaan. Power. Itu juga kekuasaan ketika dia mampu menjawab yang Bapak Ibu beri yang proses belajar sangat kasih good. Bapak Ibu kalau misalnya diterima rasanya dia aku betul. Walaupun saya nggak masalah kurang tepat. Penggunaan bahasa sebenarnya Bapak Ibu. Kamu salah. Biasanya nama dia lagi tepat. Anda kalau malu Bu, kan tidak ada orang yang dikasih masalah itu mana kan itu. Tapi apa kalimatnya kurang tepat, kurang pas. Nah sedikit tadi walaupun jauh Pak, kita berada dia ke selatan, tak Pak? Sedikit. Tadi saya pengen nambah sedikit lagi gitu. Walaupun banyak, banyak walaupun tidak sedikit lagi. Nah, nanti ketika kita memberikan lagi pertanyaan, anak itu akan mencoba. Itu dikatakan dengan power tadi, kekuatan diri. Kekuasaan harus diberi ke si guru, tidak. Penguasaannya kekuatannya ke sana. Kemudian ada lagi yang namanya kesenangan. Nah, menciptakan kesenangan harus kali itu tentu kita senang juga. Yuk nak senang yuk senang enggak gitu nih Pak. Membuat anak senang semua senang yuk ibu senang ibu guru itu kan Pak kita kayak artis loh di depan nih kan itu kan kalau yang lihat saya kan ada jiwa ekspresi saya dilihat kan itu juga kok Bapak Ibu mereka menilai bagaimana ekspresi usaha sedikit lagi itu Pak bukan benar nah udah lagi dong Pak lu takut dia makanya untuk menciptakan tenaga kita mengenali diri Pak makanya mereka kalau ada permasalahan baik itu dengan suami istri dengan anak dengan pimpinan segala macam bismillah masuk ke dalam Bapak Ibu saya tidak mengajari hanya berbagi sedikit pengalaman tinggalkanlah sebentar 40 menit jadi artis lagi kayak dulu di dalam pura-pura lagi kayak dulu di dalam tapi kalau memang ada perilaku yang lupa yang tidak sesuai dengan koridor-koridor aturan dengan keyakinan kelas itu juga harus tegas Bapak Ibu jadi saya tidak mengajarkan lembeknya tegasnya Bapak Ibu kita berbicara untuk menciptakan yang namanya ranah tadi ya Bapak Ibu nah kemudian ada yang namanya kebebasan freedom mengemukakan pendapat Anda bukan kebebasan di dalam sekolah tidak pakai baju seragam tidak menggunakan sepatu tidak membawa buku karena kebebasan Bapak Ibu kebebasan freedom anak di dalam yang namanya mengemukakan apa yang disampaikannya anak itu tahu tapi tidak mau menjawab ada kan? Ada banyak ada anak yang tidak tahu karena terbiasa mampu percaya diri yang tinggi menjawab aja ada tidak Ibu untuk menimbulkan supaya ada kebebasan di dalam yang namanya mengungkapkan pendapat
mengemukakan idenya, mau menjawab pertanyaan dari guru, tentu harus ada yang namanya kesenangan guru. Baru nanti ini untuk survivalnya Bapak Ibu, survive-nya anak itu bertahan hidup dia. Kita menciptakan 1, 2, 3, 4 untuk kesini Bapak Ibu. Di dunia masyarakat Bapak Ibu. Konsepnya. Oke, nah ini Bapak Ibu. Kalau perilaku siswa kita itu memukul teman yang menghinanya, ini kan ada penyebab ya Bapak Ibu. Menghinanya, maka kebutuhan mungkin yang dia ingin penuhi itu adalah power, kekuasaan, karena tidak ingin ditindas. Kemudian pertanyaan kepada siswa yang mungkin Bapak Ibu bisa berikan, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa menjadi kekerasan? Jadi sebenarnya menyangkut kalimatnya saja Bapak Ibu. Ini bahasa baku ya, kalau bahasa Bapak Ibu mungkin bahasa sederhananya, kalau nak mukul nak, ada cara lain untuk menunjukkan power itu, kekuatan itu. Boleh kok, hina-hinanya juga kok Pak. Ini ada cara lain Kak. Jadi ibaratnya salah satu kata bagaimana berkomunikasi dengan anak. Makanya saya sampaikan tadi Bapak Ibu, perilaku yang tampak di depan kita yang ada pada anak, faktor penyebab di belakang banyak sekali. Keluarga, temannya Bapak Ibu, lingkungan sekitarnya Bapak Ibu. Nah, jadi ibaratnya kita tidak bisa mendeskripsikan sang anak hanya pada tampak di depannya. Ibaratnya anak itu seperti teori gunung es Bapak Ibu. Bapak tahu teori gunung es Bapak Ibu? Kita hanya melihat atasnya dengan di dalamnya itu yang tidak terlihat faktor-faktornya itu jarang kita sentuh. Sesekali dia sentuh-sentuh, dilihat bagian anak. Nah, kemudian ini dari teori yang kedua, kasih dan sayang. Yang lagi interpretasinya slide PPT-nya, kemudian perilaku yang anak menunjukkan rasanya senang, kemudian ada lagi di sini perilaku yang kebebasan tadi, kemudian, nah sudah masuk baru di awal rupanya dari Bapak Ibu. Ini yang diminta Pak Kepala segitiga restitusi. Nah, segitiga ini Bapak Ibu berdasarkan tadi. Restitusi ini berarti yang namanya ganti kemudian atau pembayaran kembali. Tapi kita akan memaknakannya dengan berbeda ya Bapak Ibu, ini definisi pengertian. Oke, lanjut. Nah, di sini menurut dosen dia menyatakan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid ataupun siswa ataupun peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bukan untuk menghukum ya Bapak Ibu, membaik kesalahan sehingga mereka dapat kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Itu dia Bapak Ibu restitusi itu. Jadi makanya disebut dia dengan segitiga karena kita akan memperlakukan dengan 3 cara. Makanya dia disebut dengan segitiga restitusi. Nah, lanjut. Nah, di sini restitusi ini adalah merupakan kolaboratif Bapak Ibu. Dikatakan kolaboratif karena harus ada kerjasama. Guru dengan pintar, dengan orang tua, dengan lingkungan masyarakat. Kalau guru sendiri yang menciptakan hal-hal poin-poin yang saya sampaikan awal tadi, tidak bisa. Memang dia sifatnya harus kolaborasi atau kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah. Kenapa kita ajarkan mereka mencari masalah? Karena tadi Bapak Ibu, dasar kebutuhan manusia pertama itu. Selain kita mengajarkan materi, kita harus memberikan namanya karakter. Karakter itu memang tidak akan mudah kita bentuk, nggak akan mudah. Sehingga itu berkali-kali dilakukan supaya itu tentu dapat hasil Bu. Tidak. Jadi saya tidak menyampaikan satu kali restitusi harus ada hasil, tidak Bapak Ibu. 10, 20 kali tindakan segitiga restitusi ini mungkin di situ baru dapat hasilnya. Itulah proses Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini untuk mencari solusi atau murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain.
Nih dia. Oke, lanjut. Nah, nih Bapak Ibu ada 9 C dari restitusi. Yang pertama belajar dari kesalahan dan menebus kesalahan. Yang kedua adalah untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah menawarkan, bukan memaksa. Nah, kan konsepnya beda Bapak Ibu. Menawarkan, bukan memaksa. Kemudian restitusi diri adalah cara terbaik. Kemudian yang kelima, menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Yang 5 tadi Bapak Ibu, kasih sayang kah, powernya kah, freedomnya kah. Kemudian ada yang namanya berfokus pada karakter, bukan tindakan. Yang ke-8 berfokus pada yang namanya solusi. Kemudian yang ke-9 mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang saya bold ini Bapak Ibu, inilah ciri-ciri dari restitusi. Belajar dari kesalahan, untuk hubungannya, kemudian menawarkan diri, yang menawarkan, kemudian restitusi diri, melihat ke dalam diri siswanya, cari kebutuhan dasar anak ini, kemudian karakternya, kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid pada yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini dia. Ada dampaknya ketiga. Naik kan? Naik. Iya. Kualisasi diri. Layarnya kecilin. Iya, laptop. Presentasi. Lewat. Kurangi. Kasih Pak Ali. Oke, nih Bapak Ibu, saya yakin sudah tahu langkah-langkah dari segitiga restitusi ini, Bapak Ibu sudah memahaminya. Kemudian saya akan mengingatkan kembali sedikit di sini, Bapak Ibu, ada dalam segitiga restitusi ini cara ataupun metode yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah dengan validasi dulu tindakan yang salah. Kita bicara valid, Bapak Ibu. Kenapa tindakan yang salah itu kita valid? Bapak Ibu, kalau mendengar kata valid, apa yang tergambar di dalam pikirannya Bapak Ibu? Sah, sesuai. Apa lagi Bapak Ibu? Sahih. Lengkap. Oke, Bapak Ibu. Konfirmasi kata Pak Kepala. Bapak Ibu, saya ada botol mineral loh. Nih, Bapak Ibu. Saya mau tahu nih, tinggi botol mineral ini berapa? 10 cm. Sekian. Itu kira-kira. Ya. Supaya sah. Supaya sah. Bisa nggak ini saya buat alat ukur saya? Belum tentu bisa, tapi belum tentu juga valid. Valid. Ya, Belum valid. Iya. alat ukur yang tak baku. Apalagi Bapak Ibu, dapat nggak hasilnya dengan pipet? Yang Tidak, bisa megang nih. tidak. Hasilnya belum bisa Nggak bisa. ya. Tapi saya pakai, soalnya tingginya ini sekitar 20 cm lah nih Pak. Belum valid. Saya mau 20. Boleh aja, Bu. Boleh. Ya, Kenapa? karena alat ukurnya bukan pipet. Siswa kevalidannya di dalam mereka melakukan tindakan yang tidak tepat dan tidak salah itu, kita harus juga memiliki alat ukur yang tepat Bapak Ibu. Baru kita bisa menyatakan kevalid tindakan yang salah. Makanya kalau kita validan atau tindakan anak tadi, cuma orangnya. Iya.
Itu baru dikatakan valid. Valid itu adalah Bapak Ibu memiliki alat ukur yang tepat. Itu baru dikatakan bahasa kita sah. Kalau kita memiliki alat ukur yang tidak tepat, bagaimana kita